Halo guys, DC Movie di sini. Cerita kali ini adalah sebuah film yang berjudul The Tux yang disutradarai oleh Kevin Smith, mengisahkan seorang konten kreator yang sedang mencari ide konten namun berakhir tragis di tangan seorang psikopat. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Film diawali dengan menampilkan dua orang konten kreator podcast dari Amerika, yaitu Wallace dan Teddy. Mereka berdua adalah podcaster yang membahas komedi dark, alias komedi yang mengandung unsur negatif. Pada suatu hari di dunia maya, viral seorang pemuda yang bermain-main dengan pedang. Karena pedangnya itu juga, pria itu tak sengaja memotong kakinya sendiri. Kemudian konten kreator ini berpikiran untuk menjadikan pria itu sebagai sasaran podcastnya guys. Padahal pria itu tinggal sangat jauh dari mereka. Salah satu dari mereka yaitu Wallace sangat bersemangat dan akan mendatangi pria viral itu di Kanada sendirian. Wallace pun segera terbang ke Kanada. Dan sesampainya di rumah pria viral itu, Wallace menemui suasana duka di rumahnya. Ternyata pria viral itu sudah mati karena pedangnya sendiri guys. Wallace sangat kecewa karena tidak bisa mendapatkan keinginannya. Karena tidak ingin menyia-nyiakan waktu dan uang yang telah ia keluarkan, Wallace berencana untuk mencari orang unik di negara itu. Di kamar mandi, Wallace melihat setumpukan kertas dinding, dan salah satu dari kertas itu menarik perhatian Wallace. Kertas itu berisi cerita seorang pria yang selamat dari terdampar di laut selama bertahun-tahun. Dalam kertas itu juga terlampir alamat dan nomor teleponnya. Nama pria itu adalah Howard Howe. Merasa seperti kedapatan emas berlian, Wallace sangat bersemangat untuk mengunjungi rumah Howard ini. Dengan menggunakan GPS, Wallace tiba pada alamat itu yang berada di tengah-tengah hutan. Wallace langsung masuk ke dalam rumah Howard dan Howard pun menyaut meminta Wallace untuk naik ke lantai atas di rumahnya. Howard adalah pria tua yang berumur sekitar 70 tahunan yang berjalan dengan kursi roda. Howard menawarkan tempat duduk dan minum teh dengan Wallace. Namun Wallace terlebih dahulu menanyai kamar mandi karena sudah menahannya sejak di mobil tadi. Di kamar mandi itu sebenarnya sudah terlihat keanehan, di mana ada boneka berbentuk kue dengan kepala manusia. Namun Wallace sama sekali tidak curiga dan mendatangi Howard. Di meja itu, Howard mulai menceritakan kisah hidupnya selama di laut. Sementara Wallace meminum teh yang menurutnya sangat enak sampai dia terus-terusan meminumnya. Howard menceritakan bahwa dia menemukan banyak orang-orang bersejarah dalam perjalanannya di laut. Kisah Howard membuat Wallace semakin bersemangat dan tertarik dengan Howard. Howard juga menceritakan bagaimana dia bisa selamat dari laut selama bertahun-tahun. Pada saat itu, Howard diselamatkan oleh seekor anjing laut. Karena kebaikan anjing laut itu membuat Howard sangat menyayangi anjing lautnya dan menganggapnya sebagai sahabat. Bahkan Howard memberinya nama, yaitu Tosh. Saat sedang asik bercerita, Wallace yang kehabisan tehnya mulai merasakan pusing dan jatuh pingsan. Ternyata teh yang diminum Wallace dicampur dengan morfin yang membuat Wallace menjadi ketagihan. Keesokan harinya, Wallace sadar dan sudah berada di kursi roda. Howard segera datang kepada Wallace dan memberinya minum. Dan Howard mulai menceritakan bahwa Wallace pingsan dan ternyata itu karena gigitan seekor laba-laba berwarna coklat. Wallace mengatakan bahwa dia tidak bisa merasakan kakinya. Kemudian Howard kembali menjelaskan bahwa dokter harus memotong kakinya agar racun laba-laba tidak menjalar ke tubuh Wallace. Wallace sangat kaget dan sedih melihat kakinya yang sudah tidak ada. Di malam hari, Howard mengajak Wallace untuk makan malam. Namun Wallace mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa menggerakkan tangannya. Howard kembali mengarang cerita bahwa itu mungkin efek dari obat yang diberikan dokter untuk menghilangkan racun laba-labanya. Wallace merasa semua perkataan Howard tidak masuk akal. Wallace mulai marah dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Karena teriakan Wallace membuat Howard marah dan mengeluarkan sifat aslinya. Howard ternyata tidak lumpuh dan dia menampar wajahnya Wallace. Sementara itu kekasih Wallace bernama Ellie merasa sedih karena sudah beberapa hari tidak mendapatkan kabar dari Wallace. Dan semenjak ditinggal Wallace, Ellie ditemani Teddy. Kembali kepada Wallace, dia mendapatkan kesempatan untuk menelpon kekasihnya, namun tidak terdengar karena handphonenya sedang dicas. Kemudian Wallace membuat pesan suara tentang keadaannya sekarang. Tidak lama dari itu, Wallace ketahuan dan Howard membuat Wallace tidak sadarkan diri. Kembali pada Ellie. Di pagi hari, Ellie bangun dan melihat handphonenya yang sedang dicas. Kemudian mendengarkan pesan suara yang dikirim Wallace. Ellie sangat kaget dan memberitahukannya pada Teddy. Kembali lagi ke rumah Howard. Howard mulai mengeksekusi Wallace.
Dia menjahit berbagai macam daging yang dijadikan satu pada tubuh Wallace. Hingga akhirnya sebuah mahakarya itu jadi, yaitu seekor anjing laut dari manusia. Wallace dibuat seperti anjing laut oleh Howard. Bahkan psikopat itu telah menyiapkan kolam untuk Wallace. Sementara itu, Ellie bersama Teddy datang ke Kanada untuk mencari Wallace. Mereka mendatangi kantor polisi dan memutar pesan suara dari Wallace. Tapi polisi ini mengatakan bahwa mungkin saja itu hanya sebuah konten, karena mereka adalah seorang konten kreator komedi. Teddy dan Ellie memaksa polisi itu bahwa ini adalah keadaan serius. Kemudian polisi memberi nomor seseorang yang diduga pernah bertemu dengan pembunuh yang mengambil anggota tubuh manusia. Kembali pada Wallace. Psikopat Howard membuat Wallace untuk berenang di kolamnya, yang tentu saja Wallace kesulitan berenang dengan bentuk tubuh barunya itu. Hingga membuat Wallace tenggelam. Dan dia melihat ada banyak tengkorak anjing laut yang dibuat dari manusia oleh Howard psikopat. Pergi pada Ellie dan Teddy. Mereka segera menemui pria yang disarankan polisi. Pria itu memiliki tingkah aneh sehingga membuat Ellie dan Teddy tidak yakin dengannya. Kemudian pria itu membisikkan pada Ellie dan Teddy bahwa dia memang pernah bertemu dengan pembunuh itu. Pria itu adalah seorang detektif yang mana pada waktu itu dia sedang menyelidiki kasus orang hilang dan menemui kakek tua yang minta tolong padanya untuk membunuh laba-laba yang terjebak dalam klosetnya. Dari beberapa penyelidikan selanjutnya, dia yakin bahwa kakek itu adalah seorang psikopat yang menculik manusia. Namanya adalah Howard Howe. Namun detektif itu kehilangan jejak Howard Howe hingga sekarang. Kembali lagi pada Wallace. Howard membuat Wallace seolah-olah seorang sahabat anjing lautnya yang dulu. Dia bahkan menamai Wallace sama dengan anjing lautnya, yaitu Tush. Howard mengatakan bahwa dia sangat merindukan sahabat anjing lautnya, dan dia sangat senang karena sudah mendapatkan sahabat anjing lautnya kembali. Howard si psikopat itu juga mengatakan bahwa dia tidak ingin berteman dengan manusia, karena manusia sangat kejam. Jadi dia hanya ingin berteman dengan binatang, yaitu anjing lautnya. Hal itu karena Howard memiliki kisah hidup yang tidak menyenangkan sejak dia masih kecil. Howard bahkan memberi Wallace makanan seekor ikan mentah layaknya seekor anjing laut. Wallace yang kelaparan akhirnya memakan ikan itu persis seperti anjing laut, membuat Howard senang karena dia berhasil membuat Wallace menjadi anjing laut sungguhan. Keesokan harinya, Howard berenang bersama Wallace. Dia kembali melanjutkan ceritanya saat dia terdampar bersama anjing lautnya. Howard psikopat saat itu merasa sangat kelaparan dan dia memakan anjing lautnya. Karena itu Howard sangat merasa bersalah dan merindukan sahabatnya. Dan mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan itu pada Wallace. Tapi psikopat itu malah menyelami kepala Wallace ke dalam kolam. Sementara itu, Ellie dan Teddy, mereka bersama detektif akhirnya menemukan beberapa petunjuk yang mengarah pada rumah psikopat Howard. Mereka bersiap-siap dengan masing-masing senjata di tangannya. Kembali di rumah Howard. Howard terus mengingat kesalahannya dengan anjing laut yang dia bunuh dan makan waktu itu. Jadi si psikopat Howard memakai kostum anjing laut untuk memberi kesempatan pada anjing lautnya yang baru yaitu Wallace untuk bertarung melawannya. Teriakan Wallace terdengar sampai keluar rumah Howard yang kemudian didengar oleh Ellie dan teman-temannya. Dan mereka pun segera pergi menuju sumber suara Wallace. Mereka pun menemukan tempatnya dan melihat berbagai peralatan dan potongan daging manusia di dalam rumah itu. Sementara itu, Howard terus memancing Wallace untuk melawan dan membunuhnya, karena Wallace masih lemah dan tidak berani untuk membunuh. Hingga akhirnya psikopat Howard berhasil membuat Wallace marah dan menusukkan gading di hidungnya pada badan Howard berkali-kali. Meskipun kesakitan, psikopat Howard justru merasa senang karena dia melihat Wallace menjadi anjing laut sesungguhnya. Ellie sangat shock melihat Wallace yang sudah berubah menjadi anjing laut. Wallace pun seperti tidak lagi mengenali Ellie dan Teddy. Wallace bertingkah seperti anjing laut sesungguhnya yang sedang stres. Karena mengkhawatirkan, detektif itu menembak Wallace hingga pingsan. 1 tahun kemudian, Ellie bersama Teddy pergi menengok Wallace yang berada di penangkaran binatang. Wallace bahkan tidak keluar ketika Ellie memanggilnya. Wallace hanya keluar ketika makanan dilemparkan padanya. Artinya, Wallace benar-benar sudah berubah menjadi anjing laut sungguhan, guys. Dan inilah akhir dari film Tush ini, guys. Jangan lupa subscribe-nya jika kalian suka cerita film seperti ini. Dan tidak ketinggalan cerita film seru yang lainnya. Terima kasih, guys.